Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Allahumma ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wahsyurna fi zumratih ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kemudian juga, nah ini yang kaitan dengan dunia nih. Kalau tadi akhirat terus Ustadz, di dunia masa nggak ada itu ya? Di dunia ada juga fasilitasnya. Yang jelas yang pertama adalah diprioritaskan dalam banyak hal. Yang pertama tentu dalam masalah mengimami sholat, ya. Jelas dikatakan dalam hadis, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Yang paling pantas menjadi imam, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Dan ini kan terbukti ya, bagaimana di bulan. Tapi ya memang secara aplikasi di Ramadan ini ya tergantung makmumnya ya. Kalau menurut makmum yang paling pantas jadi imam adalah yang paling rahim terhadap para makmum gitu ya. Itu yang kalau versi hari ini ya, kita lihat bagaimana Utsman bin Affan, beliau kalau tarawih itu paket tarawih beliau itu surat Al-Baqarah, paket tarawih 11 rakaat beliau itu berarti ya sekitar 2,5 juz ya, dibagi dalam 11 rakaat itu mutawasid lah itu. Nah kalau kita jangankan Al-Baqarah, mungkin orang Al-Bayyinah saja sudah baca makmum yang batuk-batuk ya. Tapi sekali lagi pada dasarnya memang untuk pilihan jadi imam adalah mereka yang punya banyak hafalan. Dan saya yakin lah ya, kalau hafal juz 29-30 sudah layak jadi imam di mana-mana, insya Allah sudah bisa jadi modal imam Qiyamul Lail, sudah bisa jadi modal imam tarawih, dan jelas tentu imam bagi di keluarganya sendiri ya. Kalau seperti kemarin pas pandemi banyak yang komplain ya, ketika sholat tarawih di rumah masing-masing sudah pada bosen dengan surat Al-Ikhlas ya. Nah, itu jadilah itu kita menjadi semangat kita untuk menghafal salah satunya ketika kita menjadi imam. Kemudian juga dalam musyawarah dan pendapat, menjadi anggota legislatif, menjadi majelis syura, apapun. Dulu Umar bin Khattab menjadikan mereka al-qurra sebagai ashabu majelis Umar. Umar bin Khattab kan kita tahu beliau mempunyai majelis syura, Umar bin Abdul Aziz juga mempunyai majelis syura, dan di dalamnya itu ada penghafal Quran yang menarik, tidak peduli masih muda apalagi sudah tua. Jadi masih muda kalau dia hafal Quran masuk dalam majelis musyawarah ini. Jadi kan ini menunjukkan seperti sebagaimana tadi di dalam awal penyampaian ini ya, bahwa orang yang menghafal Quran itu sudah dianggap menjadi bagian dari orang yang berilmu, maka pendapat-pendapatnya kemudian bisa juga untuk dipertimbangkan. Nah ini, dan kita tahu Umar bin Khattab ya sangat selektif, dan beliau menjadikan anak-anak muda sekalipun tetap menjadi bagian dari majelis syura beliau. Kemudian dalam kepemimpinan, ini nanti ada lagi juga keterangan yang lain ya. Jadi pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada Umarah, entah ketika itu Umarah mengusulkan yang lain atau bagaimana, yang jelas panji Bani Najjar diserahkan kepada Zaid bin Sabit dengan mengatakan la walakin al-Quran muqaddam wa Zaid aksaru akhdan minkal Quran, minka lil Quran. Enggak, ini panjinya ini kita kasihkan kepada Zaid bin Sabit. Kenapa? Karena Al-Quran kita dahulukan, dan Zaid itu lebih banyak hafalan Qurannya dari Anda. Jadi ternyata dalam masalah kepemimpinan Rasulullah SAW juga menjadikan salah satu standar itu adalah siapa yang paling banyak hafalannya. Ya, tentu saja ini menjadi hal yang juga menarik ya, kita ketika kita dalam doa kita senantiasa berdoa kepemimpinan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita sendiri meminta menjadi pemimpin orang yang bertakwa, tapi kalau kita nggak menyiapkan syarat-syarat pantasnya jadi pemimpin, tentu tidak tepat ya. Maka dengan kita mencita-citakan kepemimpinan, baik itu di daerah kita atau bahkan di negeri ini,
maka tentu salah satu cara adalah dengan kita juga memperbaiki hafalan Quran kita. Jadi doa kita harus diikuti dengan usaha. Doanya jadi pemimpin, tapi ikhtiar menghafalnya nggak jalan. Nah, itu tidak tepat. Doa kita waj'alna lil muttaqina imama menjadi pemimpin, maka OTW jadi pemimpin, berarti kita juga harus menguatkan dari sisi hafalan Al-Quran. Kok bisa Ustadz? Sederhana. Biasanya kalau jadi pemimpin nanti juga disuruh ngimami sholat, ya kan? Kalau jadi wali kota, jadi gubernur, nanti disuruh ngimami sholat. Ya, itu juga salah satu tentu cara kita untuk menguatkan hafalan. Apalagi dalam masalah penguburan, tentu ini satu kasus ya, ketika pada waktu itu Rasulullah SAW di syuhada Uhud dimasukkan dalam liang lahat dua orang, apalagi yang bersaudara. Kemudian sebelum diturunkan ditanya dulu, yang mana ayyuhum aksaru, yang mana yang paling banyak menghafal Quran, ayyuhum aksaru ahdan lil Quran. Kalau sudah jelas yang banyak si A diturunkan terlebih dahulu. Kalau yang penguburan ini nggak terlalu memotivasi kayaknya ya, kita skip aja mungkin. Udah Ustadz kayak belakangan aja lah gitu. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aku qauli hada wa astaghfirullahi li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.